Pancasila warisan ulama, Pancasila dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, intisari dari Pancasila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Sila dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, intisari dari Pancasila. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Muhammadur Rasulullah. Pancasila wajib kita jaga dari kaum anti. Untuk menyalurkan inspirasi kita dalam rangka menolak dan membatalkan, kita kepengen, kita tidak mau Pancasila diganti dengan Trisila. Kita mau dibatalkan itu undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pancasila warisan ulama, Pancasila dasar negara, ketuhanan. Mari seluruh masyarakat Lampung kita bersama-sama mendatangi kantor DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi kita bahwa kita tidak setuju dengan adanya HIP. Setuju kalau Pancasila akan diganti? Apakah kita setuju kalau ketuhanan dari kaum anti agama, kaum penista ulama, kaum perusak negara? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pancasila warisan ulama, Pancasila dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, intisari dari Pancasila. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pancasila wajib kita jaga dari kaum anti agama, kaum penista ulama, kaum perusak negara. La ilaha. Ayo yang pejuang anti PKI kumpul. Saatnya kita tunjukkan bahwa kami rakyat Indonesia tidak pernah ingin komunis muncul di negeri kita. Betul? 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 Agar saya tanya semuanya, siap apel siaga anti komunis? Siap apel siaga anti komunis? Kalau ada yang baper siap lawan? Ada yang baper siap lawan? Kalau ada yang datang bawa senjata siap angkat senjata lawan mereka? Baper! Baper! Ayo umat Islam angkat suaranya, ganyang! 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 Ganyang PKI sekarang juga. Ganyang! Ganyang! Ganyang PKI! Ganyang PKI sekarang juga. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar.
Wahai pejuang NKRI, takbir! Wahai siapapun yang ada di gedung parlemen sana, dari fraksi apapun, dengarkanlah kami. Kemarin ketika listrik naik, kita semua sabar. Kemarin ketika BBM naik, kita semua sabar. Kemarin ketika ada TKI Cina yang masuk berbondong-bondong ke Indonesia, sedangkan banyak di Indonesia pengangguran, kita semua sabar. Kemarin kita dikurung di rumah, disuruh lockdown, semua majelis taklim disuruh tutup, masjid-masjid banyak juga yang disuruh tutup, pedagang-pedagang kecil juga tutup, tapi di mall buka. Semua masih tapi wahai saudara-saudara kami di parlemen, ketika ada kemarin yang ingin menggantikan Pancasila dengan Trisila, kami tidak akan pernah diam. Ketika kemarin ada yang ingin menggantikan Pancasila dengan Ekasila, kami tidak akan pernah diam. Negara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat tentunya Ketua DPRD Provinsi Lampung, terhormat Bapak Dr. Menteri yang terhormat tentunya juga seluruh yang berkaitan dengan stakeholder pemerintahan, dari gubernur, juga wakil dari fraksi, juga tidak lupa yang terhormat kepada wakil-wakil dari ormas Islam dari pondok pesantren. Alhamdulillah juga ikut hadir di tengah-tengah kita ini, Pak Muzakir Nur dari Ahmadiyah, ya, Habibuna Umar Segaf, ya, dari Front Pembela Islam, Ustaz Ali Romdi dari Hidayatullah, ya, Ibu Mary dari KMT, ya, Alhamdulillah, juga Ustaz Ulul Azmi, beliau itu dari Ketua Persaudaraan Alumni 212. Sebelahnya juga perwakilan dari ikatan pondok pesantren, ya, se-Lampung, yaitu Ustadzuna Sultan, alhamdulillah, Firman Syah, beliau ini dari PR12 juga, dan tentunya Ustadz Ahmad Yani, beliau dari Dewan Dakwah Islamiyah, dan saya sendiri juga Qadarullah juga dari Dewan Dakwah Islamiyah, dan alhamdulillah ini dari Fisabilillah, ya, alhamdulillah juga ikut bersama kita semua, dan juga di belakang ada para advokat, ya, alhamdulillah ikut bersama kita juga. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tentunya bagi yang belum saya sapa, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kemudian nama saya Edi Azhari sebagai koordinator, ya, Suara Masyarakat Lampung
ditunjuk oleh kawan-kawan sebagai koordinator. Dan tentunya tujuan dari kehadiran kami di tempat yang mulia ini adalah dalam rangka pertama bersilaturahim ya, kepada wakil-wakil kami di sini ya. Karena Anda duduk di sini adalah itu dari suara rakyat, dan Anda di sini adalah wakil-wakil dari kami, dan Anda adalah bagian dari kami di sini. Dan kemudian tentunya sama-sama sudah kita dengar, sama-sama kita pahami maksud dan tujuan kami di sini ialah yang paling inti, yaitu bagaimana kami ini ya adalah dalam posisi menjawab atau merespon isu nasional yang sama-sama sudah kita pahami, dan juga karena kami ini adalah semua rata-rata ormas nasional ya, dari pusat, semua dari pusat, dari Muhammadiyah pusat, dari Nahdlatul Ulama pusat ya, dari ormas kita di pusat, di dakwah pusat, semuanya sudah menyatakan penolakan ya, terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dan bukan menolak saja, bahkan kita menuntut untuk dibatalkan. Itu sudah kesepakatan mutlak dan sudah kesepakatan bersama seluruh elemen masyarakat. Nah, inilah tujuan utama dan prinsip yang utama ya, kehadiran kami di sini, dan tentunya kami di sini sudah menuangkan secara tertulis ya dalam pernyataan sikap ini, yang tentunya insya Allah akan dibacakan oleh Habibuna Umar Asyagaf. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang mulia tuan-tuan guru, para alim, para ulama, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada antum semua panjang umur dan diberikan istiqamah di dalam perjuangannya. Tak lupa juga kepada Bapak Ketua Dewan dan yang mewakilinya, juga dari eksekutif dan yang mewakilinya. Kami hanya ingin membacakan, yaitu pernyataan sikap Forum Masyarakat Lampung terkait dengan munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang jelas menurut kami sangat-sangat memberikan pintu masuk untuk munculnya ideologi komunis. Itu jelas sekali. Maka kami atas nama masyarakat, atas nama ormas, atas nama warga negara Indonesia yang ngerti, banyak juga yang nggak ngerti, dan banyak juga teman-teman yang masih membuat kadal-kadalan. Bagaimana kadal-kadalan itu? Mereka katakan ini sengaja undang-undang dibuat hanya untuk ngetes apakah orang Indonesia ini masih Pancasila sejati atau tidak. Dan juga dari awal kami melihat dari beberapa tahun belakangan begitu kuatnya masyarakat Indonesia, khususnya dari politisi, mengatakan kami NKRI sejati. Tapi ternyata muncul undang-undang yang seperti ini dari DPR. Maka betul-betul kami merasa sangat sakit hati dan tidak terima, dan kami nyatakan di sini juga kami siap sampai kapanpun akan kawal ini agar undang-undang ini ditolak. Dan kami minta kepada DPR yang ada di Provinsi Lampung juga untuk mengawal ini, agar surat kami ini sampai kepada pembuat undang-undang, yaitu DPR pusat. Jadi tidak sampai di sini, tapi kami minta untuk disampaikan ke DPR RI. Ya, jangan kami, karena kami tidak akan diam, kami akan terus melakukan aksi sampai betul-betul ini selesai, clear. Maka tuntutan kami adalah pertama, mendesak DPR RI, pemerintah melaksanakan dan
memperlakukan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1996 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan, mengembangkan ajaran, paham atau ideologi komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia, dan melarang WNI ataupun WNA memakai simbol-simbol atau lambang PKI seperti pin, stiker, baju, kaos, topi berlogo PKI dan lain-lainnya. Ini ditangkap karena banyak beredar di sosial media sekarang, ada teman-teman Pak tahu WNI apa WNA pakai yang begitu. Kemudian menolak rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila untuk dibahas di rapat dan di sidang MPR. Mendukung penuh maklumat MUI tentang penolakan RUU HIB. Menuntut dan memproses hukum para inisiator dan konseptor RUU HIB. Ini harga mati. Karena siapapun yang merubah Pancasila adalah makar. Apalagi makarnya udah jelas. Bagaimana pemerintah kemarin begitu hebat ketika membubarkan ormas Islam yang dikatakan berhaluan berbeda dengan Pancasila. Kenapa sekarang Pancasilanya mau diganti? Harusnya konseptornya segera ditangkap. Gitu. Kemudian mendorong MPR DPR RI agar menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Bapak Joko Widodo apabila memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Apabila kedua, menekan kepada pemerintah melalui DPR untuk mewaspadai masuknya komunis gaya baru melalui program investasi lahan, pulau, proyek reklamasi kepada Cina komunis. Menyerukan kepada seluruh tokoh agama, habaib, ulama, kiai, semuanya untuk bersatu padu mewaspadai komunis gaya baru. Ketiga, menolak masuk TKA masuk ke NKRI khususnya Provinsi Lampung. Kami menolak TKA khususnya dari Cina masuk ke Provinsi Lampung karena seperti viral di media sosial baik di bandar udara maupun di pelabuhan laut terindikasi banyaknya masuk TKA asal Cina. Padahal orang Lampung banyak yang nggak punya pekerjaan. Jangan sampai masuk Lampung. Pemerintah agar memulangkan deportasi TKA yang tidak memiliki kemampuan. Semuanya TKA kami tolak. Keempat, menyerukan kepada umat Islam untuk kembali melaksanakan dan memakmurkan masjid, tempat ibadah, mushola dan tempat-tempat lainnya. Kelima, stop kriminalisasi habaib, ulama, stop. Khususnya imam besar umat Islam, Habib Rizik Syihab, yang mengkritisi pemerintah. Sebaliknya, pemerintah harus memberikan persamaan perlakuan di mata hukum, tidak diskriminatif. Jangan hanya tajam ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas. Karena tangkap proses hukum dan adili para penista agama, penista Allah, penista Nabi, penista Al-Quran, agar kedepannya tidak ada lagi penista agama di Indonesia. Bukan cuma penista Allah, penista Nabi, tapi penista gereja, penista semuanya. Agama apapun kami tidak setuju dengan itu. Yang ketujuh, meminta dan mendesak Presiden RI dan Menteri Hukum dan HAM sesegera mungkin dan tanpa alasan apapun memulangkan imam besar umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab, dari Saudi Arabia ke Indonesia, serta segera membebaskan habaib dan ulama aktivis tokoh bangsa yang ditahan karena mengkritisi pemerintah, khususnya Habib Bahar bin Ali bin Smith dari LP Nusa Kambangan. Terima kasih, syukran, jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari Badan Kontak Majelis Taklim. Hanya sedikit bertanya saja. Kemarin ketika membuat rancangan Undang-Undang HIP itu, kita lihat itu hanya 2 fraksi saja yang tidak tanda tangan. Jadi ingin sekali sebenarnya pada hari ini kita bertemu dengan semua fraksi. Kami mewakili, kami dari rakyat yang bawah, kami orang susah. Apalagi sekarang ingin bertanya, sangat ingin bertanya. Apa alasannya? Kenapa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu tidak dimasukkan di dalam rancangan undang-undang HIP itu? Nah, sekarang ketika semua rakyat bergejolak dari semua wilayah, ini ada partai-partai yang sepertinya
ketakutan, kemudian balik badan. Akhirnya mendukung untuk tidak diundangkannya RUU HEK itu. Kemudian kami nggak tahu ini sebenarnya inisiatornya siapa, partai mana sebagai inisiator untuk tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Kami ingin bertanya, apa alasannya? Kenapa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu tidak dimasukkan di dalam RUU HIP? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dewan Dakwah, pertama menyampaikan untuk menghidupkan kembali film G30S itu sendiri. Karena setelah tayangan film G30S itu tidak ada di televisi, khusus di TVRI, dulu kita melihat setiap tanggal 1 malam 1 Oktober itu. Generasi sekarang, kami ini senantiasa berkiprah di masyarakat, bertanya kepada para remaja bagaimana mereka paham atau tidak keganasan PKI, itu mereka tidak tahu lagi. Oleh karena itu kami berharap kepada DPR, ya, khususnya DPRD Provinsi Lampung, untuk menyampaikan aspirasi ini ke pihak-pihak terkait untuk menghidupkan lagi atau memutar kembali sejarah, yakni pengkhianatan G30S PKI itu sendiri. Satu. Yang kedua, ini terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan ini, jangan sampai para anggota dewan terhormat yang menjadi wakil kami tidak mengaspirasi ini. Tidak mengaspirasi atau tidak menyampaikan ke pihak terkait, dalam hari ini DPR RI ataupun pemerintah pusat, untuk merespon apa yang menjadi permintaan ini. Ingat bahwa bapak semuanya adalah wakil kami, dan bapak-bapak semuanya yang memilih kami. Kami tidak akan bicara dari partai mana, yang jelas kami yang memilih. Andaikan bapak-bapak tidak mengaspirasi dari kami ini, ketahuilah, yang pertama, bapak melanggar amanah, tentu akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakinlah kalau ini nanti tetap diselenggarakan RUU HIP ini, yakinlah partai-partai yang mendukung ini akan ditinggalkan oleh para pemilihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin dalam rangka mengapa kita menolak rencana undang-undang HIP untuk diteruskan. Jadi minta dibatalkan, bukan ditunda, dibatalkan, tidak diproses. Pertama, Pancasila itu bukan konsensus nasional, ya, atau dalam bahasa ini kalimat musyawarah, kesepakatan bersama. Bahkan ada mengatakan sebagai perjanjian agung. Kalau perjanjian agung itu, ya, mitsaqan ghalidh. Dan bagi kami di dalam Muktamar Muhammadiyah 43 di Makassar itu sudah mencetuskan bahwa NKRI adalah merupakan darul ahdi wa syahadah. Jadi satu kesatuan yang dipersaksikan oleh rakyat, ya, sampai pasti oleh Allah, tapi rakyat yang disaksi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam falsafah Jawa, ini buat orang Jawa tahu, maka Pancasila harus kita junjung tinggi. Ada istilah kalau dalam bahasa Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Itu suatu kebaktian, penghargaan kepada bakti orang tua. Ini bakti kepada Pancasila juga diibaratkan semacam itu. Yang ketiga, Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah bagi orang Islam merupakan kalimat tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Saya kira itu aja sebagai penekanan. Kenapa kami ini yang hadir di sini menolak RUU HIP untuk diproses lebih jauh dan bukan ditunda, dibatalkan. Dan jangan main pingpong. Ini masih DPR, ini masih presiden dan segala macam. Nah, lepas tangan. Sehingga di mana sekarang bawah alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari FKUA, Forum Komunikasi Ulama Aswaja Pesantren.
tentunya dari kalangan pesantren dengan hal yang begini sangat terkejut sekali, Pak. Yang akhirnya pohon komunis hampir disahkan kan. Artinya ketahuan, alhamdulillah para alim ulama kaum muslimin yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan kita kalangan pesantren juga menolak hal yang demikian. Sebenarnya kejadian-kejadian ini sudah bisa dibaca sebenarnya para habaib, para ulama, Bapak anggota dewan. Dari 2016 itu sudah terbaca dari gaya-gaya neo PKI ini sudah terbaca di mana-mana ada teror kepada para alim ulama yang mengisi majelis taklim, yang menteror pondok pesantren dan lain sebagainya, yang ketika tertangkap berubah menjadi orang gila. Nah gitu. Nah kita jangan sampai ini sekarang nanti ketika sudah ketahuan inisiatornya, ya artinya ketahuan juga yang mengajukan draftnya, nah ujungnya nanti Pura-pura gila. nah begitu. Pura-pura gila, pura-pura tidak tahu yang terjadi dari 2016 sebenarnya sampai sekarang 2020. Artinya nih kita para alim ulama, para tokoh masyarakat, kita tidak mau terjadi hal yang seperti ini. Maka kita datang ke tempat ini, kita tidak mau ada kios itu terjadi. Tapi namun jika ini tidak diproses sampai ke depan, sampai ke RI, maka saya Ketua FKU pesantren akan mengerahkan seluruh santri untuk datang kembali untuk melihat ini sampai di mana. Dibatalkan, betul kata saya tadi, harus dibatalkan, bukan ditunda. Karena ditunda itu berarti ada cara lain untuk meneruskannya. Nah, ini harapan kami agar supaya dibatalkan secara total. Nah, partai-partai yang terlibat ini insya Allah kedepannya kita sedang melihat sejauh mana mereka dan apa yang akan harus kami lakukan nantinya kaum muslimin. Demikian yang kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir dari saya sebagai koordinator, di dalam pepatah Bung Karno bahwa siapa berani menabur angin akan menuai badai. Kami ini umat Islam, Bapak, ya, ada janji yang ada dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 111, bahwa kami ini sudah dibeli oleh Allah jiwa dan harta kami dengan surga untuk berperang di jalan Allah. Itu jelas. Jadi kalau memang akidah kami ingin dicabut, mati itu adalah kebahagiaan kami. Itu prinsip bagi orang beriman. Jadi kalau ulama sudah meresolusikan jihad fisabilillah, bagi kami umat Islam mati itu kebahagiaan. Ya oleh sebab itu jangan sampai ya ini terjadi bagi kita di Indonesia yang sudah aman ini. Selama ini aman-aman saja kok negeri ini. Negeri ini nggak ada yang namanya saling gontok-gontokan antara umat beragama. Toleransi luar biasa kaum umat Islam. Kok sekarang ini terjadi seperti ini? Ya, seperti ada ini sedikit. Azan. Umat Islam dalam posisi ini itu tidak akan takut dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kematian adalah bagian dari prinsip jihad fisabilillah, mati di jalan Allah bagian daripada kebahagiaan orang mukmin. Oleh sebab itu umat Islam jangan dipancing-pancing untuk ya bagaimana resolusi jihad itu muncul dari ulama, itu tidak akan tertahan oleh siapapun. Karena jihad itu adalah sudah menjadi prinsip orang mukmin. Kalau sudah resolusi ulama jihad fisabilillah, nggak akan sanggup menahan. Itu kita buktikan gitu loh. Nggak akan sanggup karena Allah akan memberikan pertolongan bagi orang yang berjihad. Afghanistan ya melawan Soviet, melawan Amerika, tunduk. Negara yang superpower itu tunduk dengan jihad gitu. Ini harus menjadi contoh bagi kita ya. 18 tahun, 16 tahun Afghanistan melawan Amerika, tunduk sekarang Amerika dengan jihad fisabilillah. Oleh sebab itu itulah prinsip orang mukmin hakikatnya gitu loh.
Nah, oleh sebab itu ya bagi pemimpin kita, bagi wakil-wakil kami, jangan sampai negeri ini adalah darul harbi, ya, daerah perang. Jangan sampai. Mari kita sama-sama sadari itulah. Sama-sama sadari kalau kita mau aman, ya jangan diganggu akidah Islam. Hanya Pancasila ini masalahnya bagi umat Islam adalah akan tercabut ketuhanan Yang Maha Esa, gitulah. Itu akan tercabut semua nilai-nilai agama kita, sudah nggak ada cantolannya lagi negeri ini, gitu. Dan akan mengancam kebebasan umat beragama. Itulah prinsipnya. Jadi sekian saja dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Mohon maaf atas segala kesalahan mungkin atau kekhilafan. Ya, kami semua di sini kurang adab. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Kalau mereka menabuh kendaraan perang, kita tumpahkan darah kita di sini semua. Takbir! Kita tidak takut, kaum muslimin ini tidak pernah takut mati. Apalagi penjara, kita tidak takut kaum muslimin. Penjara apa kata Habib Rizik? Apa kata imam besar kita? Bahwa yang namanya kalau orang sudah tidak takut mati, penjara itu kecil. Saudara-saudaraku sekalian, penjara itu kecil kaum muslimin. Ya, oleh sebab itu kita, inilah prinsip kita sebagai mukmin. Kalau akidah kita akan diganggu, ini harus siap kita untuk menuju surganya Allah kaum muslimin. Itulah dari saya. Yang mengarah dengan cara-cara PKI untuk menghabisi kaum muslimin, para ulama, para habaib, bahkan dijatuhkan wibawanya. 2016 sudah dimulai. Ingat di Bandung, Bapak dan Ibuku sekalian, saya bergabung di BKS PPI, Badan Kontak Kerja Sama Pondok Pesantren se-Indonesia. Di Bandung terjadi pembunuhan terhadap pimpinan pondok. Persis, kiainya dibunuh. Ada lagi habaib, ada lagi yang dipenjara, ada yang dikriminalisasi, ada yang difitnah, bahkan memalukan fitnahnya dengan fitnah seorang perempuan. Ini gaya-gaya PKI untuk menghancurkan kaum muslimin. منتصر لنا يا الله ابي حاجاتنا يا الله حوائج وحوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekarang mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, panggilan jihad orang